kalau kita ngomong oli samping yang 2 tak. Kalau yang 2 tak itu oli samping. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan belum kejawab. Cocok yang mana, sintetik atau mineral gitu ya? Dia lebih cocoknya ke yang mineral. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman pengguna kendaraan itu, ketika dia punya oli dan dia disimpan, penyimpanannya seperti apa? Yang memang kita tidak sarankan adalah yang terpapar langsung sinar matahari. Yang benar-benar melumasi mesin dalam tanda kutip ruang bakar itu adalah si oli samping itu. Yang paling penting. Iya, yang kalau kita ngomong mesin, kinerjanya lebih banyak di oli samping. Yang berbahan namanya mineral. Mineral itu berarti dia dari apa namanya? Fosil-fosil dinosaurus zaman dulu itu, minyak bumi bahasanya. Itu kita ada 3, kita bagi menjadi namanya grup 1, paling spek paling rendah, grup 2 di atasnya, sama grup 3 paling tinggi. Ini mumpung membahas 2 tak tadi Mas Brahma nih. Iya. Bicara oli mesin. Oli mesin yang cocok untuk motor tua di tahun 90-an sampai 2000-an. Iya. Baiknya SAE-nya di berapa, Mas? Oke. Jadi kalau kita ngomong motor-motor yang kalau tahun 90-an kan berarti teknologinya sudah Jadul gitu ya. Betul. Maka memang teknologi pelumasnya itu kalau dari sisi viskositas memang tidak terlalu encer lah ya. Kalau kita lihat dari angka SAE-nya, kalau motor-motor tahun 90-an itu dia ya biasanya pakai yang ini nih Mas. Nah, super motor ini 20W50. Ini udah cocok. Bisa ya. Kalau kita makin kecil, misalkan 20-30, berarti makin encer dong. Betul. 30 makin encer, cuman nggak ada ya kita. Ya, kita nggak punya, tapi secara angka, secara makin teoritis encer. makin encer. Jadi disarankan standarnya ini ya 20-50 untuk motor tahun 90-an sampai 2000-an ya. Betul. Karena teknologi. Atau yang lebih tepat lagi kembali ke manual loop-nya. Untuk motor tahun 90-an, SAE-nya berapa nih standarnya? Oke, tuh. Yang paling benar. Nah, oke, ke pertanyaan selanjutnya. Itu baru 1 pertanyaan ya. Banyak. Di sini banyak teman-teman, saudara-saudara yang lagi pada nonton bingung nih. Saya pribadi pun pernah pakai oli mobil untuk di motor. Prima XP itu kan untuk mobil. Ada ya di sini ya. Oke, ini saya pernah pakai untuk di motor. Ada efek samping nggak? Motornya apa kalau boleh? Racking dong. Racking. Iya. Oke. Mau nanya tahun berapa gitu? Terus angsuran tinggal berapa bulan gitu? Dijual berapa? Jadi pada prinsipnya oli mobil dengan oli motor itu formulanya berbeda Mas. Formulasikan berbeda. Ibarat kata sama-sama nasi goreng, yang satu nasi goreng kandang, satunya nasi goreng ikan asin. Ya. Sama-sama nasi goreng. Betul. Dimakan sama-sama kenyang. Betul. Tapi rasanya beda. Betul. Pertanyaannya itu pertanyaan pertama adalah bisa atau enggak? Ya. Kalau bisa atau enggak itu tergantung motornya apa dulu. Kalau motornya itu adalah motor bebek yang koplingnya sentrifugal, yang koplingnya itu terendam oli, maka menggunakan oli mobil itu akan mengakibatkan slip kopling karena dia terlalu licin. Ya. Walaupun SAE-nya sama. Tetapi biasanya juga beda ya oli mobil. Nah, benar itu. SAE-nya harus dilihat dulu. Oli mobilnya apa dulu yang dipakai? Misalkan Prima XP 20-50. Nah, ininya sama ya. Itu pas kebetulan sama. Tapi kalau misalkan oli mobilnya yang dipakai yang
0W20 tuh. Lebih kental. Lebih encer. Lebih encer, iya kan, makin kecil, betul. Dipakai ke yang harusnya 20W50. Nah, itu juga udah nggak cocok, dari saya aja udah nggak cocok kan. Ya, betul. Kalau terlalu encer, efeknya nanti mesinnya jadi kasar, gesekannya jadi tinggi. Karena encer. Betul, terlalu encer. Jadi ya sebenarnya logika aja gini. Kenapa diciptakan oleh Pertamina ada oli mobil, ada oli motor? Betul, karena sesuai peruntukannya. Betul. Biasanya kalau ada motor pakai oli mobil, tanda kutip irit. Nah, misalkan ada lebihan habis ganti mobil, oli mobil, ada sisa kan kadang dipakai buat motor. Nah, itu sebenarnya kalau bicara boleh atau tidaknya ya kembali ke masing-masing. Tapi dari Pertamina sendiri, kenapa diciptakan ada oli mobil dan oli motor? Karena sesuai peruntukan. Betul. Kalau boleh ini kata-katanya adalah jadi nggak optimal, Mas. Oke. Nggak optimal. Caranya gini. Jadi nggak optimal. Misalkan kita lagi sakit kepala, harusnya kan minum obat sakit kepala, tapi kita minumnya obat batuk. Jadi nggak optimal. Sembuh sih sembuh tapi kan, tapi nggak optimal. Gitulah contohnya ya. Bener. Nah, maka dari itu Pertamina ya memang untuk mobil ya dibikin untuk mobil, motor untuk motor. Jadi gitu. Jadi jangan sampai motor kesayangan kita akhirnya rusak cuma gara-gara salah oli. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, saudara-saudara adik yang seneng sama touring, apalagi sekarang touring udah boleh kemana-mana gitu kan, udah dibebaskan. Nah, apakah sehabis kita touring jauh wajib mengganti oli? Ya. Touring ini apa? Turun miring gitu. Turun miring. Ileran dong, Dar. Ya, touring ini yang jalan jauh gitu. Jalan jauh ya. Nah, jauhnya sejauh apa dulu nih, Mas? Orang touring itu kan kadang ada yang memang benar-benar jauh, ada yang enggak. Ya. Artinya gini, konsepnya adalah kalau untuk otomotif untuk otomotif itu penggantian oli itu sudah ada periode penggantian olinya tuh. Jangka waktunya. Jangka waktu atau kilometernya. Ya. Nah, intinya kalau memang touringnya itu mencapai kilometer itu ya memang harus ganti gitu. Tapi kalau touring cuma deket kayak Jakarta Bandung mah ya kilometernya belum nyampe. Belum nyampe. Jadi nggak perlu. Betul. Jadi dilihat juga jarak touringnya. Iya, karena touring itu sebenarnya kan sama aja kayak kita jalan di jalan raya biasa, cuma dipersingkat jadi satu waktu. Betul. Justru kalau yang lebih berat, kalau itu mungkin kalau balapan atau racing, karena mesinnya kan RPM tinggi terus, putar terus, panasnya lebih ini. Itu wajib. Iya. Karena oli cepet encer. Betul. Oke, tuh. Lah, jadi saudara ade yang lagi nonton, yang lagi touring, diperhitungkan juga jaraknya, apakah itu jauh atau tidak, sesuai sama kilometernya atau tidak, ya nggak perlu ganti. Atau kalau kilometernya nanggung nih, misalkan gantinya berapa? 2000, dia 1500, takut kelewat, ganti aja nggak ganti apa-apa. aja, karena makin sering diganti kan makin bagus. Tapi jangan sering-sering juga sih. Sering-sering juga. Boros juga. Dompet yang nggak bagus. Woi, gua Tejigo. Sekarang gue bikin produk kopi, namanya Moncer Kopi. Nah, ini kopi stamina buat lu semua yang sering begadang, jarang olahraga, pola makan tidak teratur. Ini wajib lu minum. Jangan nongkrong doang, sambil ngopi lah. Nah, apalagi laki yang minum, bini yang senyum. Nah, bedanya apa? Kita udah BPOM, terus ada label MUI-nya, terus udah GMP, udah ISO, dan udah HACCP. Ini kualitas ekspor. Ingat, Moncer Kopi, laki yang minum, bini yang senyum. Boy udah pada ngopi belum? Boy udah pada ngopi belum? Boy udah pada ngopi belum? Tadi kan bicara oli, masalah cara memilih oli. Apakah oli ini ada kadaluarsanya, baik oli mesin maupun oli samping? Iya, kalau oli sendiri sebenarnya kalau kita bicara kadaluarsa itu kita tidak pernah menyampaikan bahwa oli itu kadaluarsa, karena memang secara teknis itu tidak ada kadaluarsanya, Mas. Sederhana aja.
base oil tadi yang bahan baku utama bikin oli itu kan umurnya udah jutaan tahun. Iya ya. Iya kan? Benar, minyak bumi ya. Minyak bumi. Masa cuma disimpan 5 tahun kemudian kadaluarsa kan nggak mungkin. Nah, cuman memang yang harus diperhatikan oleh teman-teman pengguna kendaraan itu ketika dia punya oli dan dia disimpan, penyimpanannya seperti apa? Yang memang kita tidak sarankan adalah yang terpapar langsung sinar matahari. Oke. Karena memang secara terpapar sinar matahari dan disimpan di luar ruangan. Karena kan sederhananya, walaupun kemasan itu serapat apapun, itu kan dia kalau kena panas dia akan memuai. Ketika dingin dia akan menciut kan. Nah. Kayak misalnya Mas Ade lagi nyimpen air mineral yang hangat di kulkas. Ketika Mas keluarkan mengkerut dia. Karena sebenarnya dia ada mekanisme namanya breathing atau bernafas. Oh. Nah, kalau dia disimpan di luar ruangan, kalau dia siang memuai, kemudian malam menciut dan dia bernafas, luar ruangan itu kan lebih banyak uap udara sebenarnya. Ditakutkan uap udaranya masuk. Nah, salah satu musuh besarnya pelumas adalah ketika dia terkontaminasi terkontaminasi udara yang di dalamnya ada kandungan air. Embun, betul. Kalau oli sudah terkena air, kemungkinan besar dia akan rusak. Itu sebenarnya musuh utamanya. Jadi musuh utamanya air ya. Air, betul. Makanya kita tidak pernah menyarankan oli itu disimpan di luar ruangan, tidak tertutup kanopi ataupun apa ya, sehingga terpapar sinar matahari secara langsung. Berarti amannya disimpan di dalam satu kotak misalkan, di dalam rumah. Betul, itu lebih aman lagi. Kalau dimasukin kulkas, aman juga Mas, nggak masalah. Bocor saya nggak aman nih. Takut minum. Takut Mau ngambil sirup keluarnya oli kan gitu. Jadi udah dijelaskan kayak tadi oli itu ada kadaluarsanya atau tidak sudah dijelaskan. Ini oli di mobil itu kan banyak yang kalau udah keseringan dipakai menguap, panas ya. Kalau motor begitu juga nggak sih? Oke. Jadi yang pertama ya Mas ya, sebenarnya kendaraan itu sebenarnya dia mengkonsumsi oli juga sebenarnya. Jadi yang namanya motor bakar atau internal combustion engine itu memang ada sedikit pelumas yang dia dalam tanda kutip akan terkonsumsi. Tetapi karena ukuran dari mesin ini sendiri kecil, maka jumlah oli yang terkonsumsi ini dia tidak terlalu banyak atau tidak signifikan. Makanya kalau kita ngisi oli, karena ada itu tuh Mas, ada ukuran high sama low gitu. Batas. Nah, batas atas, full batas bawah sama gitu. low. Iya, jadi pasnya di mana? Ya pokoknya selama dia di antara batas, garis itu, ya itu berarti dia cukup. Nah, artinya memang dia nggak strict, dia memberi ruang karena memang mesin itu akan mengkonsumsi oli atau pelumas. Itu yang pertama. Jadi oli berkurang itu tidak selalu karena penguapan. Nah, kalau kita ngomong penguapan, maka sebenarnya kalau oli itu, sebuah pelumas itu diformulasikan dengan baik, harusnya kadar penguapannya dia rendah. Betul. Kecuali memang operasionalnya ini overload, overheat, pokoknya nggak normal gitu nggak normal gitu. Jadi kembali lagi ke penggunaannya ya, pemakaiannya. Nah, kalau di motor apakah bisa menguap? Justru oli motor itu kalau kita ngomong kerjanya Mas, siksaannya tuh lebih berat dibanding mobil. Kenapa Mas? Satu, jumlahnya lebih kecil. Ya enggak. Yang kedua, beban. RPM-nya kadang juga lebih besar, lebih kenceng kan. Kemudian panasnya juga kadang lebih tinggi juga, ya kan? Karena nggak ada radiator kan? Betul. Ya. Kemudian bebannya juga motor, rasio antara beban dengan power yang dikeluarkan tidak sesuai. Ya, kalau mobil kan ya lebih gede gitu ya powernya gitu kan. Nah, sehingga oli motor itu sebenarnya siksaannya lebih besar dibanding mobil, dibandingkan oli mobil. Jadi kalau nguap ya dia nguap. Apalagi kalau
Begadang. kualitasnya Kalau begadang sering nguap tuh. beda lagi. Jadi bisa oli motor juga bisa nguap ternyata. Karena memang setiap oli ya pasti kalau motor dipakai ya pasti ada penguapannya. Iya, tapi sebuah oli yang baik harusnya sih dia nggak terlalu banyak. Oke, tuh tadi kalau ternyata motor lebih besar ya untuk daya Kecenderungan untuk menguapnya mungkin, ya ya. dibanding mobil, karena tadi sudah dijelaskan sama Mas Brahma Kumbahan. Ya memang hampir semua produsen pelumas di Indonesia itu base oilnya dari Pertamina. Dari Pertamina. Hampir semua, artinya ada juga yang Yang dari luar. Dari luar gitu ya, kita nggak tahu.